Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beribadah kepada Tuhan Yesus. Meskipun dalam suasana Paskah kali ini di tahun 2020 kita memiliki suasana yang berbeda, kita tidak bisa bertatap muka satu dengan yang lain, tetapi percayalah bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas dalam suatu apapun. Saat kita bersatu hati, saat kita memuji namanya, yakin percayalah ada mukjizat. Mungkin hari-hari ini kita mulai diberi percobaan, kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi kita percaya bahwa setiap karya penebusan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita membuktikan bahwa Tuhan Yesus senantiasa mencintai kehidupan kita. Dan pagi hari ini kita rindu merasakan setiap kebaikannya di dalam ibadah Paskah pagi hari ini, bahwa kasih Tuhan, kebaikan Tuhan sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita, karena salib Tuhan yang begitu luar biasa mati untuk kita semua. Kita tidak punya apapun yang kita miliki kecuali hati kita untuk kita menyembah Dia. Mari kita berikan yang terbaik lewat setiap hati kita, penyembahan kita, doa kita kepada Tuhan, agar pasca pagi hari ini mendatangkan berkat buat kita semua yang ada di tempat ini, baik Bapak Ibu yang di rumah juga. Mari kita mau datang kepada Tuhan
buat kami semua. Kau ingin menyatakan bahwa Engkau mencintai kami. Pagi hari ini Tuhan, kami di bawah hati kami, terlebih kami bersama-sama bawah hati doa kami untuk bangsa ini Yesus. Kami rindu Tuhan, kami semakin tahu bahwa penyertaan-Mu yang luar biasa senantiasa Kau nyatakan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kembali untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu. Kami rindu Tuhan, pagi hari ini Kau hadir setiap ujian kami, dalam setiap peribadatan kami. Kami percaya Kau Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Kami buka ibadah pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kasih Tuhan di dalam kehidupan kita tidak pernah terukur oleh siapapun. Terbukti Tuhan boleh mati di kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Kita telah melihat bahwa cinta Tuhan yang begitu luar biasa. Tak ada seorang pun yang bisa melakukan seperti Tuhan Yesus yang telah dilakukan untuk kita semua. Kita bersyukur, kita akan senantiasa bawa hati kita, membawa setiap penyembahan kita kepada Tuhan. Telah melihat bukti kasih-Mu Tuhan di dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus. Mari Kau hadir di hati kami Tuhan. Haleluya Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau
merayakan Paskah. Engkau yang telah rela mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus segala dosa kami. Terima kasih untuk setiap pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biarlah semua boleh menjadi persembahan yang indah, yang berkenan di hati Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu yang telah mengambil bagian pelayanan pagi hari ini. Tiba saatnya juga Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman. Roh Kudus berfirmanlah dan Roh Kudus bekerjalah bagi kami. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan melalui hamba-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu, biar kasih kuasa pewahyuan dari surgawi ada dan hadir di tengah-tengah kami, memberkati kami. Kami menyerahkan jalannya kebenaran firman-Mu ke dalam tangan kasih-Mu. Berkati setiap hati telinga yang mendengarkan firman Tuhan, agar kami mampu menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Dan kami akan mempersiapkan Tuhan untuk menikmati perjamuan kudus. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini dalam perayaan Paskah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur bahwasanya seluruh umat di dunia sedang merayakan Paskah, di mana hari ini Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Bersama-sama kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tema renungan firman Tuhan pagi hari ini dengan tema Paskah itu memberikan kehidupan. Ya, tema kita pagi hari ini, Paskah itu memberikan kehidupan. Nats bacaan yang saya ambil, yang pertama kita baca dulu dalam Yohanes 10 ayat 10 yang berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, di mana dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 10 ayat 10 bahwa pencuri itu datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Namun kita tahu bahwa Yesus datang supaya mereka, dikatakan siapakah mereka itu? Mereka adalah kita sekalian, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka yang percaya mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Hari Raya Paskah itu bisa dikatakan sebuah perayaan di mana pembebasan bangsa Israel dari Mesir, karena bangsa Israel telah dijajah oleh bangsa Mesir, sehingga Allah mengasihi bangsa Israel dan bangsa Israel akan dibawa dan diberikan kebebasan. Namun melalui proses yang panjang dan begitu sulit untuk Musa membawa bangsa Israel ini, Tuhan turut bercampur tangan hingga akhirnya beberapa tulah diberikan kepada bangsa Mesir. Bahkan yang terakhir dikatakan anak-anak sulung di Mesir itu mati atau dibunuh oleh Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa orang-orang Ibrani atau orang-orang Yahudi itu dilewati. Peristiwa itu diperingati dengan mengadakan perjamuan Paskah.
di mana para peserta makan Paskah yaitu korban Paskah atau anak domba Paskah. Nah, kita akan masuk dalam bacaan selanjutnya. Kita masuk dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12, mulai ayat yang ke-23 ya. Keluaran pasal 12 mulai ayat yang ke-23. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumah untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun, demikianlah diperbuat mereka. Nah, Paskah itu dalam bahasa Ibrani-nya adalah Pesach, yang artinya melewati. Ketika Allah ingin membunuh anak sulung di negeri Mesir, Allah melewati rumah-rumah orang Ibrani. Kenapa rumah orang Ibrani atau orang Yahudi dilewati? Karena Tuhan sudah memerintahkan bahwa menjelang hari Paskah mereka semua harus mengambil korban sembelihan, dan korban itu harus dibakar dan dimakan habis. Darahnya ditaruh di atas pintu-pintu rumah sebagai tanda bahwa itu adalah rumah orang Ibrani atau orang Israel. Allah akan meluputkan, Allah akan melewatkan hal itu sehingga bangsa Israel itu diselamatkan. Dari proses itulah maka Fir'aun baru menyadari bahwa Allah yang disembah bangsa Israel itu adalah Allah yang kuasa. Setelah kejadian itu, maka Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Fir'aun memerintahkan Musa dan orang-orangnya untuk pergi meninggalkan bangsa Mesir. Kalau kita baca dalam Keluaran 12 ayat 29 dikatakan, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung Fir'aun yang duduk di tahtanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Fir'aun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Lalu pada malam itu dipanggilnyalah Musa dan Harun, katanya, bangunlah, keluarlah dari tengah-tengah bangsaku, baik kamu maupun orang Israel, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan seperti katamu. Nah,
dari situlah ya bangsa Israel dilepaskan dari penindasan bangsa Mesir. Sekalipun mereka harus berangkat pada tengah malam dalam kondisi dingin dan sebagainya, namun mereka harus berjalan karena mereka mengalami kebebasan. Mengapa Allah memerintahkan kepada setiap orang-orang Ibrani yang ada di Mesir untuk rumahnya diberi tanda darah? Apakah Allah tidak bisa membedakan antara orang Mesir dan orang Israel? Tentu bisa, karena Allah itu sang pencipta, Allah itu berkuasa. Allah sebetulnya tanpa simbol darah itu pun, kalau Allah ingin menyelamatkan bangsa Israel tetap bisa. Namun mengapa, Bapak Saudara yang kasih Tuhan, mereka harus memberi tanda pada rumah-rumah mereka dengan darah? Ini berbicara tentang ketaatan dan ketundukan kita kepada Tuhan. Orang-orang Ibrani yang berada di Mesir harus tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, sehingga mereka memperoleh penyelamatan dan memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan karena ketundukannya kepada perintah Tuhan. Tuhan ingin kita juga tunduk kepada Tuhan melalui setiap kebenaran firman Tuhan. Biasanya kita merayakan Paskah bersama-sama dengan penuh sukacita, kita berkumpul bersatu dalam suasana yang sangat sukacita tentunya. Namun tahun ini kita merayakan Paskah di tengah-tengah bangsa kita sedang dilanda wabah corona, sehingga kita tidak bisa merayakan bersama-sama. Karena kita tahu di luar sana ada banyak orang yang sedang bergumul antara hidup dan mati. Di luar sana banyak orang yang sedang bergumul antara hidup dan mati. Sekitar kita, di mana kita menyaksikan begitu banyak orang berjuang di ambang batas kehidupan dan kematian akibat keadaan dunia yang seperti ini. Kematian ternyata begitu dekat dengan kita. Ternyata kematian itu begitu dekat dengan kita. Nah, kiranya melalui Paskah kita pagi hari ini, kita disapa bahwa Yesus Sang Gembala yang baik, Dia datang ke dalam dunia ini memberikan kehidupan. Dia rela datang meninggalkan surga yang mulia untuk mendatangi umatnya yang berdosa. Seperti ketika Tuhan mendatangi umat Israel di Mesir. Kita baca dalam Keluaran 12 ayat yang ke-13, demikianlah firman Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Darah itu menjadi tanda bahwa pemusnah akan lewat. Hari-hari ini bukan hanya bangsa Indonesia, bahkan hampir seluruh dunia, seolah-olah semua sedang terancam dan dihadapkan dengan kematian karena wabah.
seperti bangsa Israel pada waktu itu. Darah itu menjadi tanda untuk memperoleh hidup yang kekal. Nah, untuk memperoleh hidup yang kekal itu perlu adanya ketaatan, di mana kita harus memiliki ketaatan di dalam Tuhan. Taat dalam mendengarkan perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan dalam setiap hidup kita. Karena kalau kita tidak memiliki ketaatan seperti bangsa Israel ketika dia akan dibawa keluar dari bangsa Mesir, kalau tidak taat mungkin kita tidak akan menikmati pertolongan dan campur tangan Tuhan. Karena seperti tadi dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan bahwa Dia Sang Gembala datang supaya kita memiliki hidup. Kalau pencuri dikatakan datang hanya untuk mencuri, hanya untuk membinasakan. Tetapi Kristus tidak sama seperti itu. Kristus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai segala kelimpahan. Supaya kita hidup dan kita mempunyai segala kelimpahan. Dalam Yohanes 10 ayat 9 dikatakan, Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Itulah kedatangan Tuhan. Dia memberi jaminan dalam kehidupan kita supaya setiap domba-dombanya selamat. Ia datang kepada mereka supaya mereka yang mempercaya kepada Tuhan mempunyai hidup. Karena Yesus adalah juru selamat. Dia telah rela datang ke dalam dunia. Dia rela menanggung penderitaan. Sepanjang malam dia dianiaya. Sepanjang malam dia mengalami penderitaan. Dia masuk dalam penjara yang diasingkan. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat. Dan esok harinya dia harus dikeluarkan dan dianiaya untuk dibawa ke Golgota untuk disalib. Dialah Tuhan kita. Dialah Tuhan juru selamat kita. Dia yang menyediakan keselamatan yang kekal, sehingga setiap orang yang percaya padanya akan memperoleh hidup yang kekal. Melalui Dia, domba-domba akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. Ia datang supaya mereka mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Dia datang supaya setiap orang yang percaya memiliki hidup dan hidup yang berkelimpahan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu berarti Tuhan kalah? Tidak. Mari kita perhatikan bahwa salib itu bukan kekalahan. Sekalipun salib itu menjadi lambang kemenangan bagi mereka yang menyalibkan. Namun perlu kita ketahui, sekali lagi, salib bukan kekalahan. Salib Yesus adalah kemenangan, kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Manusia telah ditebus dari segala dosanya dengan mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu bukan karena manusia, namun kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu karena sudah ditentukan oleh Allah Bapa untuk membereskan belenggu-belenggu dosa manusia
Kematian Tuhan Yesus itu telah ditetapkan Allah untuk melepaskan belenggu-belenggu dosa yang mematikan manusia. Kenapa Tuhan rela mati di atas kayu salib? Karena Yesus tunduk dan taat kepada perintah Bapa, supaya menggantikan dosa manusia, supaya setiap orang yang percaya pada akhirnya mereka memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Jadi ingat, salib itu bukanlah suatu kekalahan, namun salib adalah kemenangan kasih dan kuasa Allah yang menyelamatkan manusia berdosa. Ketika kita membaca dalam Yohanes pasal yang ke-19, Yohanes 19 ayat yang ke-30 dikatakan, saya akan bacakan mulai ayat yang ke-28. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkan ke mulut Yesus. Perhatikan ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Yesus katakan sudah selesai. Kalau dia sudah tunduk dan taat, dianiaya, dicaci maki, diludahi, dipukul, ditikam, bahkan mati di atas kayu salib, di atas kayu salib dia katakan sudah selesai. Penderitaan Yesus dalam menyediakan penebusan bagi umat manusia yang jatuh kini sudah berakhir dengan karya penebusan di atas kayu salib. Setiap penderitaan manusia, setiap dosa yang mestinya ditanggung oleh manusia, ditanggung oleh Yesus. Ketika dia mati di atas kayu salib dan dia katakan sudah selesai, dia telah menanggung hukuman bagi kita, sambil dia membuka jalan keselamatan untuk semua orang. Yesus telah rela menyerahkan nyawanya. Sekalipun ada kalanya murid-murid mengkhianati, Yesus tetap mengasihi. Melalui perayaan Paskah tahun ini, seperti tema yang saya sampaikan, bahwa Paskah itu memberikan kehidupan. Yesus yang datang dari surga, dia rela datang ke dalam dunia, bahkan dia mati di atas kayu salib, tidak lain dan tidak bukan memberikan kehidupan bagi mereka yang percaya. Kita bersyukur bahwa melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita memiliki hidup dalam kemuliaan. Sekali lagi, Yesus mati bukan karena tangan manusia. Ia mati karena tunduk pada kehendak Allah yang menginginkan dia menggantikan manusia. Ya, Allah menginginkan bahwa Yesus menggantikan manusia sebagai korban penebus dosa. Sesungguhnya kesakitan kitalah yang ditanggungnya, penderitaan kitalah yang ditanggungnya, karena dia sebagai anak domba tidak bercacat dan bercela. Dia kudus adanya. Nah, mari kita perhatikan bagaimana sikap hidup kita. Kalau Yesus sudah rela menanggung penderitaan kita, bahkan secara fisik, sangat menyakitkan, menanggung setiap penderitaan, adakah kita
hanya akan mau yang enak-enak saja ketika kita mengiring Tuhan? Adakah kita hanya memilih sesuatu yang nyaman ketika kita melayani Tuhan? Tidakkah kita mau mengambil pengorbanan dalam hidup kita? Apakah kita hanya mengambil segala sesuatu yang sukacita, ataukah kita hanya sekedar mau menerima berkat Tuhan tanpa kita memikul salib? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengikut Yesus berarti juga kita harus mau menapaki jalan salib, jalan penderitaan karena iman. Kita menderita karena Yesus. Kita harus tetap maju di dalam iman kita. Bukan penderitaan itu justru membuat kita undur, Bapak Saudara. Mari kita tetap maju kalau Yesus telah menderita secara fisik. Inti Paskah bagi kita, yang pertama, Paskah itu adalah kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita. Yang kedua, inti Paskah adalah darah yang dipercikkan pada tiang pintu. Darah itu menunjukkan pada penumpahan darah Kristus di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Anak domba Allah, anak domba Paskah adalah korban yang berfungsi sebagai pengganti anak sulung, menunjuk kepada kematian Yesus sebagai anak domba Paskah. Anak domba jantan haruslah tanpa cacat. Itulah Yesus. Itulah Yesus Kristus sebagai anak tunggal Allah yang sempurna. Itulah Paskah bagi kita, Paskah yang memberikan kehidupan. Mari kita teladani sungguh-sungguh apa yang menjadi perintah Tuhan dalam hidup kita. Yakin dan percayalah Tuhan yang memberi jaminan dalam hidup kita. Selamat merayakan Paskah. Tuhan memberkati. Mari kita akan mempersiapkan untuk kita menikmati perjamuan kudus. Bersama-sama kita akan mengangkat satu pujian. Ku masuk ruang Maha Kudus.
malam ini kami diperingatkan bahwa Engkau tetap memberikan kehidupan yang terbaik, sekalipun di tengah-tengah kondisi keadaan yang mungkin menakutkan bagi kami. Namun kami bersyukur karena Engkau datang untuk menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Engkau yang menggantikan segala dosa kami. Pagi hari ini kami akan menikmati perjamuan kudus Tuhan. Layakkan kami semuanya untuk menikmati perjamuan kudus. Tuhan tengok, Tuhan tilik hati kami bahwa kami melakukan dengan benar. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami melakukan perjamuan kudus dengan benar, Engkau akan memberkati dan Engkau akan terus berkarya melalui mujizat-Mu dalam hidup kami. Namun ketika kami melakukan dengan salah, maka kutuk itu akan datang menimpa kami. Untuk itu jauhkanlah itu dari hidup kami. Terima kasih Tuhan, di tangan kami telah tersedia roti dan anggur. Tuhan sucikan dan Tuhan kuduskan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kami akan bacakan firman Tuhan demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita tinggikan roti kita di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu Saudara yakin dan percaya bahwa roti yang kita pegang adalah lambang tubuh Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa kita? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Selanjutnya, demikian juga Ia mengambil cawan. Mari kita tinggikan cawan di atas kepala kita sebagai penghormatan kita kepada Tuhan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Apakah Bapak Ibu saudara yakin dan percaya bahwa anggur yang kita pegang adalah lambang darah Tuhan yang tercurah di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah Paskah tahun ini, dan kami boleh mengucap syukur menikmati perjamuan kudus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati setiap kami. Kami boleh merasakan persekutuan secara pribadi dengan Engkau. Dan kami boleh merasakan karya keselamatan dalam hidup kami. Melalui Paskah ini Tuhan, kami benar-benar mengingat akan cinta kasih dan pengorbanan. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Tidak lupa hamba berdoa untuk setiap kehidupan sidang jemaat. Tuhan akan memberkati dalam hidup rumah tangga mereka, usaha pekerjaan mereka, kesehatan mereka semuanya. Jagai mereka Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Tidak lupa kami juga terus menyerahkan bangsa dan negara Indonesia yang berperang melawan virus corona. Tuhan memberkati pemerintahan yang ada, baik dari presiden, wakil presiden, jajaran pemerintah dari pusat sampai daerah. Tuhan memberkati kami semuanya. Kami boleh mengucap syukur untuk ibadah pagi hari ini. Segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa serta kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan